Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dengan Pak Sigit dengan materi kelas 8 semester 1, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan apa itu pola bilangan dan macam-macam dari pola bilangan dan barisan bilangan. Pengertian pola bilangan, definisi pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Jadi nanti dalam pola bilangan ini nanti ada beberapa angka yang mempunyai pola tertentu. Nanti akan kita telaah satu persatu. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama, anak sekalian, adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini sudah kita kenal dari waktu kita SD, yaitu 1, 3, 5, 7. Ini dapat dinyatakan juga dengan kita gambaran adalah segitiga. Ini satu segitiga. Kemudian berikutnya adalah ada berapa jumlah segitiga ini? 1, 2, 3. Ada 3 buah segitiga. Kemudian berikutnya, pola berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. Maka jumlah segitiga itu dapat kita buat dalam angka yang berpola 1, 3, 5, 7. Dan seterusnya. Dan seterusnya dapat dinyatakan dengan titik 3. Karena sekalian, untuk barisan bilangan ini ada beberapa istilah nanti kita harus tahu, yaitu U1 itu urutan pertama. U1 adalah 1 untuk bilangan ganjil ini, U2 urutan kedua, U3 dan U4. Nanti kalau kita mencari U5, U6, U7 dan seterusnya, kita akan kenal yang namanya UN, urutan ke N. Untuk bilangan ganjil, UN-nya adalah 2N-1. Coba kita cek, U umpamanya U2, maka N-nya kita ganti 2, 2 kali 2 min 1. Berapa? 2 kali 2 adalah 4, min 1 berarti berapa? 3. Kita cocokkan sini, U2-nya adalah 3 cocok. Jadi itu yang penting kita kenal, nanti kita harus tahu tentang UN, urutan ke N, bilangan ganjil adalah 2N-1. Umpamanya sekalian, ini ada contoh umpamanya kita mencari urutan ke-12. Contoh ke-12. Bagaimana 1, 3, 5, 7 ke-12-nya angka berapa? Maka kita masukkan ke rumus yang sudah ada. UN adalah 2N-1. U12, urutan ke-12 adalah 2 kali 12 min 1. 2 kali 12 itu 24, kurangi 1 maka 23. Kita coba lagi umpamanya mencari urutan ke 100, bilangan ganjil itu berapa? 2N-1 berarti 2 kali 100 min 1. Berapa berarti? 200 min 1 berarti berapa? 199. Nanti dapat kita cek, kalau kita menguratkan bilangan ganjil, urutan ke 100-nya adalah 199. Dan seterusnya. Jadi ini pola bilangan yang pertama adalah bilangan ganjil dengan UN adalah 2N-1. Nah, sekalian, kita lanjutkan dengan yang kedua. Tadi yang pertama bilangan ganjil, yang kedua adalah bilangan genap. Pengertian bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dalam bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 6 dan U4-nya adalah 8. Pola ini kalau tadi yang pertama kita menggunakan
eh, segitiga, kalau ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6, nggih. Atau dalam bentuk seperti sarang lebah, nggih. Kalau seperti ini, banyaknya segi 6 ini adalah 2 ini, kemudian ini 2, kemudian ini 4, dan seterusnya. Ini 6 dan 8. Nggih. Maka kita kenal U1, 2, U2, 4, U3, 6, dan maka UN-nya kalau ini lebih mudah nih. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. UN-nya adalah 2N. Nih. Kalau yang ganjil 2N-1, kalau ini adalah 2N. Nah, maka sudah ada dalam UN adalah bilangan genap 2N. Contohnya 2, 4, 6, 8. Suku ke-12-nya berapa? Maka UN-nya adalah 2N, berarti 2 kali 12, maka 24. Oke. Kalau lagi kita coba ada pertanyaan mencari U ke 100 dari bilangan ganjil. Rumusnya adalah 2N. Berarti berapa? 2 kali 100. Berapa berarti? 200. Ini barisan bilangan ganjil. Jadi sudah kita kenal 2, 1 adalah bilangan ganjil, yang kedua adalah bilangan genap. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan membahas pola bilangan yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi. Mengapa kok namanya persegi? Karena antara panjang dan lebarnya itu sama. Artinya ini kita membuat lingkaran-lingkaran dengan panjang dan lebarnya sama. Contohnya 1 itu ke kanan 1 naik 1. Ini yang kedua itu 4 karena ke kanan 2 naiknya 2. Kemudian ini mendatar 3 naiknya 3. Banyaknya lingkaran itu akan membentuk angka tertentu anak sekalian. Nomor 1 adalah U1-nya adalah 1, U2-nya adalah banyak lingkarannya adalah 4, U3-nya adalah 9, U4-nya adalah 16, U5-nya adalah 25. Bagaimana dengan UN? Nah, sekalian. Nah, coba kita lihat 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Bagaimana? Siapa yang tahu? Betul. Nah, untuk barisan bilangan persegi, UN-nya adalah N dikuadratkan. N kuadrat. Contohnya, sekalian, 1, 3, 4, dan seterusnya mencari pola bilangan ke N-nya tadi, N kuadrat. Contohnya sama, ke-12 ini, maka U12-nya adalah 12 kuadrat 144. Kita coba lagi umpamanya mencari U100 ke 100-nya. Jadi kalau kita urutkan nggak mungkin ke 100 ini karena panjang, apalagi U1000 nggih. Ini adalah berarti N kuadrat. 100 kuadrat berarti 100 kali 100. Berapa 100 kali 100? 1, nolnya ada 4. 10.000. Nah, berarti itu. Untuk mencari N yang lain kita akan tahu nggih. Ini kita kenal yaitu barisan bilangan persegi. Jelas? Jelas nggih. Sekarang yang keempat yaitu barisan bilangan persegi panjang. Mengapa karena persegi panjang? Karena panjang dan lebarnya itu tidak sama. Artinya kita membentuk lingkaran tapi antara panjang dan lebarnya nggak sama. Contohnya ini ya sekalian, mendatarnya adalah panjangnya 2, naiknya adalah 1. Ini adalah berbentuk persegi panjang. Ini juga yang kedua dan seterusnya. Nanti angkanya itu terbentuk dari jumlah lingkaran tersebut. U1 barisan pertama dari persegi panjang adalah 2. U2 adalah 6.
U3 adalah berapa ini? 12. U4 adalah 20. Bagaimana dengan UN? Sekalian, UN walaupun di sini ada caranya bagaimana ini? Ternyata ini dari 1 kali 2. Ini 2 kali 3. Ini 3 kali 4. 4 kali 5. Di mana yang depan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah N. Ini adalah N. Okay? Berarti kita simpulkan ini yang depan N. Sedangkan yang belakang adalah N ditambah 1. Maka UN untuk barisan bilangan persegi panjang, ini adalah UN adalah N kali N plus 1. Itu cara mencari UN. Ini sudah ada. Barisan persegi panjang, UN-nya adalah 2N kali N plus 1. Kita coba mencari bilangan ke-12 sama dengan yang tadi. U12 adalah N 12 kali 12 tambah 1. N-nya adalah 12. 12 tambah 1, 13. Maka 12 kali 13, 156. Coba yang lain Pak, boleh mencari U100 sama dengan yang tadi nggih. U100 berarti N kali N plus 1. Berarti berapa UN-nya? 100 kali 101. Berarti berapa? 101 tambah 00. Berarti kita buat ini 10.100. Dan seterusnya. Jadi nanti intinya ini kamu harus ngapalkan UN dari barisan atau pola bilangan yang ada. Kemudian yang ketiga, pola bilangan segitiga. Sama, kita membentuk lingkaran berbentuk segitiga. Ini yang pertama U1 itu adalah 1, U2 itu adalah 3, U3 adalah 6, U4 adalah 10 dan U5 adalah 15. UN-nya bagaimana? Ini agak repot nih, agak sedikit rumit. Maka kita buat cara yang mudah untuk menerangkan ini. Anak sekalian, untuk ini untuk mencari UN-nya kita bandingkan, kita ada tempat selon nih. Tadi pola bilangan persegi panjang tadi angkanya masih ingat enggak? Yaitu 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. UN-nya tadi apa? N kali N plus 1. Sedangkan pola bilangan segitiga semuanya berapa ini? Satu lagi 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. UN-nya bagaimana ditanya kita ya? Kita hubungkan. Ternyata ini ada hubungan antara persegi panjang dengan segitiga. Ini anak sekalian 2 dengan 1, 6 dengan 3, 6 dengan 12 dengan 6, 20 dengan 10. Ternyata kita tahu bahwa segitiga itu setengah dari persegi panjang. Contohnya kalau umpamanya kayak Pak Sigit punya persegi panjang seperti ini, kita baru jadi 2, maka luas segitiga ini setengah dari persegi panjang. Maka ini juga coba kita masukkan setengah N kali N plus 1. Jadi pola bilangan segini karena separuh dari atas ini. Kita cek karena semuanya cocok enggak? Setengah N kali N plus 1. U12 nanti kita coba U12 setengah kali 12 kali 12 plus 1, setengah kali 12 ini kita coret semuanya berarti 6 kali 13 78. Umpamanya Pak Sigit punya pertanyaan lagi U ke
100 sama dengan yang tadi, berarti setengah kali N kali N plus 1. Oke, masukkan setengah kali 100 kali 100 tambah 1. Berarti setengah kali 100 kali 101. Ini kita coret. Ingat 2 dicoret dengan bilangan genep, jangan yang ganjil nih. Ini dengan yang ini berarti 50. 50 kali 101 atau 5 kali 101 itu 505 tambah 0. Berarti ketemunya 5050. Mudah bukan? Nah, itu pola bilangan yang kelima. Kemudian yang ketiga, sekalian, ini pola bilangan berbeda, tidak berbentuk garisan mendatar, tapi ini berbentuk segitiga. Penemunya Pascal, maka diberi nama segitiga Pascal. Sedikit cara membuatnya nanti di sini. Caranya gini sekalian. Pertama kita buat satu barisan pertama. Barisan kedua itu bawahnya 1 1. Kalau kita ke bawah kanan kiri 1 1 1, ketiga 1, terus ini dijumlahkan ada 2. Gitu, kebernya 1 1 dijumlahkan 1 dan 2 ini 3, ini 3. Gitu nggih. Bawahnya lagi 1 1. Berarti berapa ini? 4. Ini 3 tambah 3 adalah 6. 3 tambah 1 berapa? 4. Bawahnya lagi 1 1. Itu kemudian ini kita jumlahkan 5 10 10 5. Lagi terakhir umpamanya dan seterusnya nggih, ke bawah terus. Ini 6 15 karena dijumlahkan ini 20, ini 15, ini 6 dan seterusnya. Mudah bukan? Nah, ini kita lihat pola yang sudah ada. Ini 1, ini 1 tambah 1 ini adalah 2, kemudian 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 ini adalah 3, kemudian 1 tambah 3 itu 4 di bawahnya, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 adalah 4 dan seterusnya. Ini untuk yang barisan pertama ini adalah jumlahnya adalah 1, itu adalah 2 pangkat 0. Ingat semua bilangan itu dipangkatkan, 0 adalah 1. Ini sudah menjadi rahasia kita semuanya, harus dihafalkan, harus kita pahami. Semua bilangan dipangkatkan 0 adalah 1, maka 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian yang kedua 1 tambah 1 itu 2, maka 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian pola yang barisan yang kedua, barisan yang ketiga adalah 1 2 1 kalau dijumlahkan adalah 4, 2 pangkat 2. Barisan yang keempat itu adalah 8 2 pangkat 3. Barisan yang kelima kalau dijumlahkan 1 4 6 4 1 kalau dijumlahkan adalah 16 itu 2 pangkat 4. Maka UN-nya adalah 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Oke. Banyaknya jumlah angka di pola ini adalah 2 pangkat N-1. Oke. Umpamanya 12 berarti 2 pangkat 12 kurangi 1, 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu artinya 2 kali 2 kali 2 jumlahnya 11 adalah 2048. Ini pola bilangan segitiga Pascal. Nanti di lain kesempatan Pak Sigit akan terangkan segitiga Pascal ini juga digunakan untuk aljabar. Aljabar untuk menentukan perkalian, umpamanya X tambah Z pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan keistimewaan dari segitiga Pascal tersebut. Yang terakhir adalah barisan bilangan yang ketujuh, dapatkan nanti.
yaitu Fibonacci. Yaitu Fibonacci ini adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya. Umpamanya ini 1 tambah 10 tambah 20 itu 30, 20 tambah 30 itu 50, dan seterusnya. Jadi Fibonacci umpamanya 100 tambah 200, ini yang berikutnya ini dijumlahkan 300, dijumlahkan 200 300 adalah 500, 300 dan 500 itu 800, dan seterusnya. Itu Fibonacci. Ini 20 min 10 kalau dijumlahkan adalah 10. Min 10 tambah 10 0, dan seterusnya. Ini juga 1000 2000 kalau dijumlahkan 3000. 2000 dan 3000 kalau dijumlahkan 5000. Kemudian 3000 dan 5000 kalau dijumlahkan 8000, dan seterusnya. Itu barisan Fibonacci. Jelas semuanya? Untuk pertemuan kali ini kita kenal 7 macam pola bilangan atau barisan bilangan. Maka mohon dipahami, kemudian nanti dapat kita coba dalam latihan-latihan kita. Demikian pertemuan kita akhiri dulu. Kita ketemu pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.